Sebab Uncu Calik di Padang ko betul-betul memenuhi syarat. Apa? Pemusik ada, pencipta ada, dan penggemarnya pun lah di tempatnya. Jadi tidak payah Uncu mengedarkan mencari selero untuk di bidang rekaman pada saat itu, tidak susah. Ambo namo Musfar Strip Uncu. Ambo di bidang bergerak masuk di Padangku tahun 78, bergerak di bidang rekaman. Asal mulai rekaman Uncu dulu di Jakarta, mulai rekaman pertama Uncu dulu membuat rekamanku adalah lagu Di Kijoknya Den. Di Kijoknya ku tahun 73 rekaman. Sampai Semalam di India, ciptaan Sitarun. Lagu Di Kijokku irama lain, tapi disuruhlah si Adi Chan namanya membuat syair. Jadi judulnya lagu Di Kijoknya. Yang kedua Semalam di India, ciptaan Tarun. Yang ketiga Herman Kumar, orang Balingka aja tu. Penyanyi Kamaraun judulnya. Sudah itu Bapikek Balam, lagu pop Minang. Itu di Jakarta itu. Sesudah itu kasetku Mangko Uncu Baranti rekaman di Jakarta itu tahun 70 sampai masuk 75 berhenti rekaman. Apa sebab? Kasetku menjadi 3.000. Dijadikan oranglah suatu produser. Remako membuat rekaman seluruh lagu, nyubuat 3.000. Seluruh produser, hanya 2 yang hidup. Musikan ada cik, Lulipop cik, Ridwan Rahab. Itulah yang bertahan di bidang rekaman. Seluruh 60 sampai anggota asiri dulu tu. Lalu, kalau 3.000 tidak mampu orang buat. Bayar penyanyi mahal, rekaman mahal, ciptaan mahal, tidak cocok lah. Orang rekaman 3.000 dan Uncu sendiri berhenti sampai kira-kira 78 beralihlah saudara ini Uncu dari Jambi, Uncu dari Jakarta, saudara dari Jambi tahun 78 mulai ke Padang. Merintislah rekaman balik. Sebab Uncu Calik di Padang ko betul-betul memenuhi syarat. Apa? Pemusik ada, pencipta ada, dan penggemarnya pun lah di tempatnya. Jadi tidak payah Uncu mengedarkan mencari selero untuk di bidang rekaman pada saat itu, tidak susah Uncu. Jadi makanya banyaklah. Seperti kadang-kadang di dalam suatu rekaman kayak si Melati lah, kayak Kutang Barendo itu. Kutang Barendo itu bukan saja orang Minang yang di Surabaya itu lebih hampir 700.000 laku itu. Orang Surabaya saja lah 200.000 lebih tu laku. Uncu sendiri naik di Jakarta dulu, naik taksi di kecil. Nyu putar lagu Kutang Barendo. Uncu tanya apa bako? Putar lagu Kutang Barendo ko di mana beli ko? Rupanya tidak orang wak, tidak jawab. Akhirnya orang Surabaya bertanya nyoba, kenapa suka ini lagu Minang? Ya, orang aja kalau lagu Barat, kalau dia senang dia beli, dia nggak ngerti. Lagu India juga kalau dia senang dia beli, dia nggak ngerti. Begitu juga saya, lagu Kutang Barendo. Padahal orang Surabaya. Ini orang Surabaya tuh, lagu Minang ko laku di Surabaya. Hampir 700.000 itu habis Kutang Barendo itu lagu Minang. Jadi lagu Minangku kalau memang senang orang, dulu Uncu pernah itu ya salah satu pejabat lah. Uncu tanya, kenapa senang lagu Minang Pak? Saya dulu belajar menyanyi lagu Minang. Di Silitonga itu Inyo belajar menyanyi lagu Minang tuh. Inyo mengecek kan, saya belajar menyanyi lagu Minang cu. Dasarnya saya ini lagu Minang dulu. Di Padang Selimpuan saya dulu. Inyo mengecek. Jadi ya cerita
nanam Uncu alami di dalam Selama Tanaman, biarpun di Padang ko lah Uncu dirikan tanaman itu, insya Allah banyak penyanyi yang kayak si Wise Pernah Dewi, si Feti, si Asben, penyanyi kok, Andi Mulia, si Melati, kalau Eni Puspita, itu sampai ke kalau penyanyi banyak, seperti Tinggal Kampung tu si Yogi, tu anak ketek dulu tu, nyobokkan Uncu merekam lagu anak-anak pada saat itu. Jadi Uncu imbau lah si Yogi, iya kabarnya pandai menyanyi yo. Cobaan lagu Tinggal Kampung Yogi, nyobau di si Yogi ko, tak kaju Uncu. Penjiwaannya umurnya waktu itu tidak salah tu 12 tahun, 11 tahun lah. Penjiwaan lagunya langsung okey. Uncu susun lagu rekam, meledak Tinggal Kampung Yogi itu. Sampai anak tu populer lah Yogi itu orang Kamang tu. Jadi di dalam rekaman Konan Sabananya, kuncinya yo awak sebagai produser bukan saja uang, tapi harus jeli awak di dalam suatu, ada lagu ko untuk sian yang cocok, ada lagu A untuk sian yang cocok, ada lagu B untuk sian yang cocok. Penyanyi ada ko cukup. Ada yang sifatnya pop, ada semi klasik, ada yang klasik, ada yang pop bana lagu ko. Sian yang cocok di penyanyi ko. Kira-kira begitulah Uncu selama ko mengelola Tanaman Rekor. Uncu sendiri yang mendirikan, yang membuat merek tanaman itu, Uncu yang membuat di Padang ko. Ya kalau Uncu sabui susah lah. Kalau ada yang mengatakan begini-begini, kan ada ambil alih kon sebenarnya. Tapi orang tu lah meninggal, mau diapain? Terus terang lah. Tapi kita masuk ke pertanyaan kedua tu. Yo. Itu kayaknya sejarah lah penuh tu. Nah, mungkin pengen tahu studio pertama Uncu. Studio pertama. Studio pertama. Yang di Jakarta dan yang di Padang. Jadi di Jakarta Uncu dulu sistem Uncu menyewa studio. Rekaman dulu ada orang membuat studio baru di Roxy di Nadason namanya dulu studio tu. Di situlah Uncu pertama merekam Sele Kasim, Tia Ramon, Eva Nurdin penyanyi. Uncu bikin tiga penyanyi, satu long play. Masih piringan hitam waktu itu, belum kaset. Lanjut. Sudah itu lah selesai Uncu rekaman sekian volume di Jakarta, ya kejadianlah Uncu pindah ke Padang. Pindah ke Padang ko, pertama Uncu menyewa studio di Kali Kecil. Ada namanya studio itu orang Cina punya dulu itu. Si Keng namanya. Edo Record. Kira-kira Uncu cari studio ko 3 bulan Uncu menyewa. 3 bulan menyewa. Uncu ritis. Uncu pergi ke Jakarta, Uncu ansu membeli alat rekaman. Lengkap satu paket untuk studio disewa rumah orang di Alai. Pertama di Alai dulu. Ada rumah si Zul Darwis namanya. Si Zul Darwis ko penyanyi juga. Pemain saksofon Zul Darwis ko. Baseolah. Uncu sendiri itu yang merintis membuat studio ko. Tak ada. Satu-satu Uncu beli alat dulu. Beli gitar dulu, beli gitar bass, beli organ, beli mixer. Itulah Uncu merintis studio pertama. Setelah dapat rumah, beli rumah di Perak, bangun studio di Jalan Perak. Baru pakai alat yang 24 track istilahnya. Barulah di situ Tanaman aku mulai tagak betul-betul istilahnya untuk lagu Minang. Merajailah kita di daerah Minang. Untuk lagu Minang payah lagu lain masuk. Karena apa? Awak tu Uncu sampai 3 volume 1 bulan mengeluarkan rekaman dulu tu.
3 volume, lagu klasik, lagu dendang, lagu pop. Itu berganti-ganti si Tia Ramon, yo si Rustam Rasyani, ya macam-macam lah, si Asben, si Malati. Tidak berhenti-henti studio itu. Anak-anak tidak berhenti itu 15 tahun muncul non-stop rekaman tu. Nah mulai rekaman ko lah 30 tahun muncul kecimpung di bidang rekaman ko. Nah, Cuk, tanya-tanya Cuk. Yo. Artis dan pencipta yang pernah bekerja sama Yuncu, selama Yuncu yang dari awal lah pindah ke Padang atau masih di Jakarta pun, siapa yang setelah dari Yuncu tuh nembak lah, pecah lah, meledak lah, ya, setelah dari Yuncu. Nah, jadi dan Uncu Caliak di dalam suatu pengelolaan dulu di bidang rekaman ko, memang awak mengekir kepada penyanyi. Nah, kayak si Tia Ramon waktu nyola masuk Juncu, memang nyola populer yo. Sebegitu pun Eli Kasim, nyola populer yo, nyola pernah rekaman yo. Jadi Uncu hanya meneruskan kepopuleran ini selesai, kayak Tia Ramon. Cuman si Tia Ramon ko tidak mau rekaman dengan orang lain. Hanya mau rekaman selama Uncu di Padang semenjak tahun 80-an lah. Tidak mau rekaman dengan orang lain. Nyo ingin tetap di Uncu. Nah, itulah kedekatan Uncu dengan penyanyi, begitulah. Begitu juga pencipta. Sampai saat Iko kan tidak ada rekaman Iko. Tapi pencipta tu malahan sabalun kuah kan masih ada cek-cek dulu tu. Cu pakailah rekaman Uncu, majulah balik Uncu. Seluruh pencipta, seluruh penyanyi sampai kini Uncu lah tidak ada apa-apa, datang je orang-orang untuk Uncu. Biarpun saya jampir guna, lagu telefon je Uncu, baru ke ni Uncu. Itu. Nah, jadi hubungan dengan pencipta, dengan penyanyi Uncu. Kalau meledaknya atau berhasilnya penyanyi ko, yo kerjasama yang baik saya Uncu susun selama ko dengan penyanyi dan pencipta. Jadi karena pembayaran dalam segi rekamanku memang awak harus sifatnya betul-betul terbuka. Terbuka aku maksudnya sudah lagu orang kau dipakai, bayarlah. Sudah hanya menyanyi, bayarlah. Sudah pemain musik, selesai, bayarlah. Itu haknya. Jadi selama kau itu nak Uncu laksanakan. Tidak pernah lah yang sifatnya yang hubungan jelek dengan penyanyi sampai detik ko tidak ada. Hampir 30 tahun Uncu rekaman. Belum ada koslet dengan penyanyi, pencipta, pemusik. Sampai gini kuah, begitu je lah hubungan tu baiknya sama lawan hati orang rekaman dan Uncu tetap je di anu. Seperti Sekri Budiman lah. Cu, bertanya aja Uncu. Cu ko bakal Uncu kalau ada rapek di anu kini ko membuat ko Uncu ah. Padahal ko lah dak doa satu le ko masih dibawa yo bekerja sama untuk di bidang yo urusan pencipta lah, urusan menyanyi lah di bidang. Kalau hits yang pernah Uncu lahirkan lewat tanah record, hits lagu apa sih Jo? Kalau di Selamaku nan hit yo semenjak dari mulai Jakarta ya. Kayak lagu di Kijo itu mungkin kalau ada orang Sumatera Barat ku pakai tape dulu kan pakai tape tuh pas Uncu kilo mungkin pakai kaset, beli kasetnya. Apa sebabnya waktu Uncu di Jakarta itu 20.000 seminggu tu Uncu mengirim kaset tu dulu ke Padang seminggu. Nama masih dulu toko Tembo namanya. Itu 8 bulan lama lakunya tu. Dan seperti itu. 8 bulan kateh baru nyambil 500. Ya istilahnya meledak itu berhasil. Begitu jo semalam di India penyanyi Unbur dulu tu. Meledak jo berhasil. Kalau di Padang seperti Wise, Adam Oe, Gasian Tangkura, Andi Mulia, si Asben, Burung Bondo, tu orang Aski main dulu tu. Pakai dulu tu. Nan meledak kayak si Yogi tinggal kampuang. Nan meledak gua, nan betul kayak si Malati Kutang Barindu tu.
Itu betul-betul karena apa? Divariasi musik tuh. Jadi dibuat waktu itu dulu istilahnya dibuat yo tipe-tipe disco lah. Anu tuh. Kutang Marindo tuh. Jadi musik itu agak pakai DJ, agak modern. Jadi warna musik berlain. Bawaan si Melati pun pada saat itu tuh memang senang lama mananya buat. Kini YouTube siapa membawakan kini si Ratu Sikumbang lah 2 juta penggemar si Ratu Sikumbang ini kok. Dia lihat di YouTube Kutang Marindo tuh. Terus Sikumbang lah 2 juta anunya penggemarnya di YouTube ditonton orang, didengar orang Kutang Marindo tuh. Karena apa? Si Melati ku ndak babue, ndak masuk di YouTube. Jadi direkam, dibeli lagu ku di Elta, dinyanyikan oleh Ratu Sikumbang. Jadi ada YouTube 2 juta orang. Karena kasusnya di Baliata dulu aja. Hah? Di Baliata dulu aja. Iya. Ya, oke lah, kita ke Tanah Marikor, Jo. Iya. Kalau untuk tahun ini 2022 bahas keadaan Tanah Marikor, Jo. Atau kapan off-nya Bilo Baranti? Kenapa? Kalau Tanah Marikor ko lah nan Baranti banala 4 tahun. Sampai tahun ndak aktif banala itu. Betul-betul tidak aktif. Ndak aktif tu memang lagu kayak lagu lah. Awak tentu penyanyi dan lagu. Kalau penyanyi mungkin bisa dicari. Tapi nan lagu, mencari lagu nan rancak tu memanglah susah awak. Ya pencipta tu boleh katakan tak do dan kuat tu tak do lah. Yang lagu kayak si si Agus Taher. Ini kan pencipta lagu tu. Malah pada diri kapan. Nah, lagunya cukup populer tu, banyak tu. Nanti doba nanti awak meledak dulu tu Zalmon menyanyian. Awak tu lagu Agus Taher tu, ciptaan Agus Taher tu. Pakai untuk si Zalmon dulu. Nanti doba nanti meledak tu. Jadi si Zalmon tu juga awak lo dulu. Nama Zalmon tu ambo sendiri tu. Nama si Zalmon tu bukan Zalmon. Namanya Yusuf Rizal dulu. Supaya komersil jual aja nama Zalmon. Waktunya meninggal Uncu pai sampai basora orang, Uncu, kok le izin Uncu kok Zalmonnya dibawa ke kubuan mah. Ke kubuan le namanya Zalmon le rela Uncu. Baitulah orang basora Uncu pai waktu melawatnya meninggal tu. Yo kadang-kadang di namo ko ada juga kayak si Tiaramon. Namo Bakti Haraman, Kati Tiaramon. Top itu kan penyanyi. Itu ciri-ciri penyanyi kan di situlah. Anunya. Oke. Rilisan terakhir Jo. Rilisan terakhir. Apa yang album kah atau EP kah, mini album yang dirilis oleh Tanah Marikor di 2018 betul ya? Yang terakhir yang sebelum tu waktu membuat tu si Ganti Ramon kebanyakannya. Yo lagu-lagu Tiaramon jo, lagu-lagu lama jo, ndak donan istilahnya yang berhasil sebelumnya memang ada oleh tu. 2015 itulah memanglah betul-betul merosot di bidang rekaman. Jadi sebenarnya rekamanku dulu kalau memang tak jago dulu, bagus rekamanku dulu. Tapi itulah banyak produser yang mundur. Apa sebab? Ya dibajak, di situ rusaknya. Nah, Jo. Bagaimana tanggapan Ucu tentang musik Minang kini kok? Yang kini kok, kadang kan kini kan lebih banyak sebenarnya yang cover ketika lagu lama di remix lagi, dirilis, atau misalnya yang musik-musik baru dengan campuran modern, kayak mungkin aja Ucu udah ngadu buset atau mungkin yang lain yang dengan kedaerahannya gitu kan, kayak Nyumbuk Pariaman akan beda surang tuh. Nah, sedangkan menurut Ucu bahas sih musik Minang saat ini kah di 2022 lah. Kalau musik Minang saat ini Uncu lihat dibandingkan dengan zaman Nuskan Sarif,
zaman si Tarun Yusuf, yo, zaman Masrul Mamuja, jauh mundurnya untuk lagu-lagu Minang kini kok. Yo tidak dicadiak dewa tidak ngaung itu tidak boleh do nampak. Bukan lagu Minang saja, hampir seluruh lagu lah dicadiak dewa kini kok. Apakah memang seni awak ko lah tidak dipopulerkan lagi atau apa lagi? Dulu kan melalui kaset, melalui PCD, melalui CD. Kini kok cuma cek YouTube je. Jadi makin sempit bagi pencipta, bagi pemusik, bagi penyanyi untuk mempopulerkan dirinya. Makin kecil, makin sempit. Jadi makanya makin kecil menurun dah kesenian awak ko kini ko. Bukan malah naik, turun. So, hanya satu YouTube cie. Nanti contoh, YouTube kurang nak mampu loh. Orang punya HP rancak, nak segala macam. Kalau dulu, orang rakyat ke sawah saya bisa belinya punya tape, punya PCD berapa cik, CD berapa, PCD itu berapa cik, 300 je. Kalau bisa cuma menonton PCD, CD, menengah kaset. Itulah sebabnya mengko menurunlah lagu-lagu Minang pada saat Kuncu Cadiak. Ya kalau dukanya kini ko sebenarnya dalam masuk ke pribadi. Dukanya ko uncu kini ko apa dan uncu kerajokan selama ko. Uncu dulu bekerja sama dengan saudara. Terus terang saja. Tapi hasil daripada yang uncu kerajokan. Seluruhnya uncu yang bekerja keras, yang membantu uncu, nama diri kata nama uncu. Istilahnya sampai parang uncu. Inilah parang, yo, nan duduk jadi menteri orang lain saja. Nama mengui hasilnya orang lain. Kira-kira itu yang terjadi di diri uncu. Sebenarnya gini gua. Kau pribadi gua. Kalau tidak uncu sabui, salah uncu ko. Apa sebab? Agus Cair sendiri berang kuncu. Apa sebab berang? Ba mang kuncu mau seperti ko. Ba ko uncu tidak mau begini. Itu kalau uncu untuk seluruh keluarga uncu mengecekan, tidak usahlah. Itu apa yang dimakan orang ko untuk kasio tabungan di akhirat di uncu nanti. Biarlah jangan biar. Itulah kejadian di diri uncu ini. Bukan sakete, uangnya bukan sakete, puluhan miliar, uncu tapi tidak apa-apalah. Keluarga uncu melarang di bidang itu. Ko lah resiko pribadi uncu kecian soalnya. Tidak uncu sampai tidak lama, baru tahu uncu ko. Nah, kalau hasil selama ko, memang di dalam suatu rekaman gembira uncu selama ko sebelum terjadi meninggal Juen uncu ko, memang sama-sama senang. Sama-sama senang. Apa kepingin? Pingin beli rumah, pingin beli mobil, ya hasil memang rancak dulu di bidang rekaman. Pemusik pun, penyanyi pun berhasil, nama Nananu, Juncu, kayak si Buslidel tu lah. Mulai Aji, yo, baiklah. Beli rumah, okey. Pemusik tu berhasil juga. Jadi awak bukan makan sendiri di bidang rekaman ko. Sama-sama senang. Kini ko umpama di dalam suatu rekaman. Dibayar dia umpamanya kini ko bara musik misalnya 5 juta cek master. Ko 5 juta. Lagu. Dulu ambo lagu zaman si Tarun tu dari mulai 15,000 ciptaan ko. Kini lah 1,5 juta cek lagu si Tarun tu. Paling rendah 1 juta. 15,000 mau bayar lagu dulu ke si Tarun tu dulu. Ciptaannya mulai di Padang ko. Nah, sampai mau balik sampai 25, sampai 75,000, sampai 100. Terakhir membayar lagu si Saru Tarun ko 500. Kalau nuskan memanglah di Aceh taruh
Lancuang dulu 300 dulu. Lancuang menjadi 500. Kalau orang-orang lain 1 juta pakai lagu si Tarung. Lagu si Mas Edo Pamuja, si Nuskan Sarif. Jadi kalau waktu jayanya yo gembira lah, itulah waktu Tanah Mako jaya gembira. Setelah habis manis sampah dibuang ko dan menjadi problem di dalam suatu kehidupan awak ko. Karena awak tu di dalam suatu usaha keluarga ko dia tidak ada tertulis. Jadi ikut suatu pengalaman hidup di Uncu. 30 tahun lebih Uncu di bidang rekaman. Sayang, seluruh orang kaget. Kok Uncu serba ni? Kok penghidupan Uncu? Itulah orang. Sebab di seluruh Sumatera, Uncu perwakilan asiri di Sumatera. Ada surat Uncu. Dari Mabes ada. Pelanggaran undang-undang hak cia, tertangkap orang di Medan, tertangkap orang Pekanbaru, Uncu dibawa di polisi itu. Itu surat ada langkok di Uncu. Ada surat dari Mabes, ada surat dari Asiri. Satu-satunya orang Asiri bagi surat kau Uncu lah di Indonesia kok. Sebab Uncu tangkap orang tidak Uncu minta berdamai tu. Tangkap orang gini. Kalau habis pitinya hampir 1 juta, agak 300 juta kok. Apa salahnya tu tangkap? Alah, gitu. Ialah 50 juta. Balari orang kok. Tapi Uncu tak tertangkap. Masuk. Pekanbaru. Paling kadang bajakan dulu Pekanbaru. Sampai 150 juta pitihnya habis penyogok. Naninya tetap masuk. Karena 3 tahun 2 bulan dulu. Uncu tidak pakai pengacara. Naninya pakai pengacara tu. Ya dia jalannya itulah ada. Sampai Uncu di waktu sidang tanya hakim. Bang ko orang ko nak Uncu tangkap. Kenapa orang ini yang Bapak tangkap? Sebanyak ini pembajak di Pekanbaru, kenapa dia yang Bapak tangkap? Tentu ada apa ini? Itulah kira-kira ke dalam penghidupan rekaman. Uncu kecil. Uncu menangkap orang di Padang, di Jambi, di Morobungo. Selalu dia mengatakan dia beli sama Akiong. Sekarang Uncu masuk ke Pekanbaru, apakah orang lain Uncu cari untuk menangkap? Tentu Akiong. Tidak bisa mengisi Hakim. Pengacaranya tidak mengisi. Memang pembajak banyak. Tapi Akiong pun paling top. Dia punya mesin produksi. Pekanbaru itu. Dapat Uncu tangkap. Bisa. Masuk. Datang di kamari. Kayaknya nyurus lah. Ya tu dia bilang nyurus. Tak tolong Uncu. Lalu niatnya elok. Nyolah kemangalih barang original. Nyoba piti 300 juta. Saya mau kembali barang original. Saya kemangalih barang asli lah. Okey. Uncu tolonglah. Beli sini. Itulah. Ya di bidang rekamanku memang banyak. Suka dukanya banyak. Tapi insya Allah sampai kini itu mah. Banyak dan lain-lain coba lebih dahulu. Awak Uncu Sulang Sen tinggal. Produser berapa orang tu? Banyak produser yang meninggal. Itulah. Mungkin terakhir Jo. Iya. Pasan Uncu. Nah ya, untuk anak muda gini nyanyi lah nah. Yang ambil lagu tu Pak. Ya, ada pencipta mungkin atau penyanyi mungkin Jo. Jadi mengenai pasan Uncu cuma di dalam hal ko. Awak seorang penyanyi ko harus rendah hati. Satu. Itu pun pencipta lagu ko betul-betul pikirkan supaya lagu ko bisa bertahan. Ya, awak bukan meniru. Contohlah pencipta-pencipta dalam lama. Misalnya Nuskan Sarif, Sahrul Tarun. Misalnya, bisa meniru ke situ. Mas Rumah Muja
Kenapa lagunya bisa bertahan? Karena membuat lagu itu betul-betul dipikirkan matang-matang. Mungkin bisa sebulan cie, mungkin 10 hari cie. Jadi mutu lagu pun harus dipikirkan sebagai pencipta lagu itu cie. Penyanyi pun itu, penjiwaan kok harus betul-betul sebagai penyanyi kok jiwailah lagu itu dulu sebelum rekaman. Itu minta untuk itu situ. Nah, kalau pemusik hampir rata-rata kini kalah hebat orang kok. Karena alat lah banyak dan canggih. Jadi apa pun bisa nyembuh untuk rekaman kok. Tapi penyanyi, jo pencipta lagu, yo agak hati-hati lah membuat lagu supaya lagu kok bisa bertahan lama. Itu saya pesan Uncu.